Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sekarang masuk syurutul hal wa syurutus sahibiha. Syarat hal dan sahibul hal. Qala, berkata Ibnu Ajurum, wala yakunu illa nakiratan, dan hal itu tidaklah terjadi kecuali nakirah. Jadi hal itu tidaklah kemudian melainkan dia nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan hal itu tidaklah terjadi atau ada kecuali setelah tamami al-kalam. Jadi dia nakirah setelah kalamnya sempurna. Nanti ada penjelasan apa maksud kalam itu sempurna. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan sahibul halnya itu tiada lain adalah ma'rifat. Baik, ini yang juga sudah kita pelajari di pembahasan nahwu dasar, dan dalam syarahnya penjelasannya nanti akan ada faedah tambahan terkait dengan syarat-syarat hal ini tadi. Hal yang pertama disebutkan di sini adalah nakirah. Kemudian dia setelah sempurnanya kalam, itu untuk halnya jadi nakirah, dan setelah kalamnya sempurna. Kalau untuk sahibul hal dia ma'rifat. Sahibul hal dia ma'rifat. Qala asy-syarih hafizahullahu taala, aqulu al-aslu fil hali, asal pada hal adalah antakuna nakiratan, dia itu nakirah. Kama fi jami'i al-amthilatil mutaqaddimati, sebagaimana pada semua contoh-contoh yang telah lalu. Fa in ja'at bilafzil ma'rifati, maka jikalau hal itu datang dengan lafaz ma'rifat, wajib ta'wiluha binakiratin, maka wajib mentakwilkannya, yang mentakwilkan hal tersebut dengan nakirah. Ya, tapi memang pembahasan ini tidak meluas, ya, tidak meluas. Baik, yang mana halnya nakirah. Nakirah. Halnya itu lafaznya ma'rifat, sehingga kemudian ditakwil kepada nakirah. Ini tidak luas pembahasannya. Nahwu ja'a Zaidun wahdahu, contohnya telah datang Zaid wahdahu. Ya, Zaid telah datang wahdahu, ya sendiri. Kemudian waja'u al-jam'a al-ghafira. Waja'u al-jamma al-ghafira, dan contoh ja'u al-jamma al-ghafira, mereka datang al-jamma al-ghafira, itu jumlah yang sangat banyak. Ya. Nah, perhatikan di sini fa wahdahu itu adalah halun. Tetapi perhatikan wahwa ma'rifatun, dia ma'rifat. Dia hal, wahdah itu hal. Dia ma'rifat bil idhafati ila dhamir. Dia ma'rifatnya disebabkan apa? Idhafah kepada dhamir. Wahdahu, wahdah. Cuman dia di sini i'rabnya adalah hal. Ya, hal. Tetapi perhatikan sebagaimana kami sebutkan tadi, bahwasanya pembahasan tentang hal yang lafaznya ma'rifat sehingga kemudian ditakwil kepada nakirah ini tidak luas, seperti pada kata wahdah. Ada kalimat wahdah, ya, di sini. Nah, wahdah di situ adalah hal. Dia dengan lafaz ma'rifat yang disebabkan didhafahkan kepada dhamir. Nah, maka fa yu'awwalu binakiratin, maka dia ditakwil kepada nakirah, wa hiya munfaridan. Nah, dan nakirahnya itu adalah munfaridan. Jadi wahdahu, wahdah di situ adalah hal, takwilnya adalah apa?
munfaridan. Jadi jaa Zaidun munfaridan. Zaid datang sendiri. Kemudian wal jamma. Nah, di situ al jamma adalah halun wa huwa ma'rifatun bi al. Ya, itu ma'rifat dengan al jamma. Fa yu'awwalu bi nakiratin, maka dia ditakwil ya dengan nakirah wa hiya jami'an. Jadi ja'u jami'an. Ya, ja'u jami'an. Nah, baik. Jadi tadi ya, pahami dulu bahwasanya hal itu nakirah. Tetapi ketika datang, dan ini tidak banyak ya, dalam lafaz ma'rifat, maka dia wajib untuk ditakwil kepada nakirah. Kemudian yang berikutnya, ini poin yang pertama. Yang berikutnya adalah wal aslu fil hali aidan, dan asal juga pada hal anta'tiya, yaitu dia datang ba'da tamamil kalami, setelah sempurnanya kalam. Li'annaha fadlatun, karena dia adalah fadlah. Fadlah itu bukan inti tetapi pelengkap. Jadi kalaupun dia tidak ada, kalimatnya sempurna. Ya, jadi fadlah. Yang namanya hal itu fadlah, dia pelengkap. Ya, dia apa? Pelengkap, bukan intinya. Kalau dia tidak ada, tidak masalah. Ya, kalimatnya tetap sempurna. Nah, sekarang tadi hal itu terletak setelah sempurnanya kalam. Dia ada setelah sempurnanya kalam. Apa makna sempurnanya kalam? Wa makna tamamil kalami, makna tamam al-kalam adalah an ya'khudha al-fi'lu fa'ilahu. Jadi fi'il itu mengambil fa'ilnya. Artinya ada fi'il, ada fa'il. Sempurna tidak? Ya, kalau ada fi'il belum ada fa'ilnya, artinya kalam tersebut belum sempurna. Wal mubtada'u khabarahu. Ya, wal mubtada'u maksudnya an ya'khudha al mubtada'u khabarahu. Makanya wal mubtada'u khabarahu, dan mubtada itu mubtada itu mengambil khabarnya. Jadi kalau kalimatnya jumlah ismiyah, yaitu mubtada sudah ada khabarnya. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il, sudah sempurna kalamnya. Ya. Baik, ini yang kedua, paham ya? Ini asalnya. Fal awwalu ka jami'il amthilati al-mutaqaddimati. Yang pertama itu seperti seluruh contoh yang telah lalu. Maksudnya yang pertama itu yang mana? Yaitu fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Ya. Wa nahwu qoulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi marha, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi marha, dalam keadaan sombong. Nah, perhatikan di situ famarha halun, dia hal. Ja'at ba'da an akhadha al-fi'lu, dia datang setelah fi'il itu mengambil. Wa huwa tamshi, nah yang mana fi'ilnya itu adalah tamshi, fi'ilnya tamshi. Dia sudah mengambil apa? Fa'ilahu. Fa'ilnya al-mustatir bihi, yang mustatir padanya. Artinya tamshi ya, pada kalimat tamshi itu fi'il dan sudah ada fa'ilnya. Artinya sudah sempurna tamamil kalam. Maka marha di situ adalah hal, dan lihat dia nakirah ya. Dan dia menjelaskan apa? Sifat dari berjalan tadi. Ya, adapun di sini kan larangan, jangan engkau berjalan di atas muka bumi. Sifat berjalannya atau keadaan berjalannya apa? Dengan sombong. Baik, kemudian wasani, dan yang kedua. Maksud yang kedua apa? Yaitu mubtada sudah mengambil khabarnya. Ka qaulika Zaidun tajirun aminan. Zaid adalah seorang pedagang aminan. Nah, yang mana dia itu apa? Aminan, amanah. Nah, jadi
Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa wal haqqu musaddiqa, wa huwa al haqqu musaddiqa. Nah, fa kullun min aminan wa musaddiqan halun. Ya tidak? Aminan sudah ada mubtada khabarnya. Musaddiqan mubtadanya sudah memiliki khabarnya, ya al-haq. Maka syaratnya terpenuhi di sini untuk dikatakan aminan wa musaddiqan itu sebagai hal. Ja'at ba'da an akhadhal mubtada'u khabarahu. Itu datang setelah mubtada mengambil khabarnya. Baik. Wa qad yataqaddamu al-halu ala khilafil asli. Nah, terkadang juga hal itu mendahului. Itu ala khilafil asal. Itu menyelisihi asalnya. Jadi kan juga terkadang hal itu menyelisihi asalnya. Ya, dengan bentuk apa? Dia mendahului. Imma jawazan, bisa jadi mendahulinya itu adalah jawazan, boleh. Ya, boleh. Nahwu raqiban jaa Zaidun. Raqiban jaa Zaidun. Nah, faraqiban halun muqaddamun jawazan. Nah, raqiban itu adalah hal yang didahulukan, yang dikedepankan jawazan. Ya, hukumnya jawazan, boleh. Ya, boleh. Bidalili jawazi ta'khirihi 'alal asli. Yang menunjukkan bolehnya itu apa? Dengan dalil bolehnya dia diakhirkan 'alal asli. Ya, sesuai asalnya. Fataqulu jaa Zaidun raqiban. Yani jaa Zaidun raqiban, walaupun kita katakan raqiban jaa Zaidun, maka ini boleh. Ya, maka ini boleh. Wa imma wujuban, dan juga bisa jadi wujuban, dia wajib mendahului, wajib di depan. Ya, kapan? Wa dzalika idza kana laha sadrul kalami. Dan hal tersebut dia wajib di depan, didahulukan apabila kana laha sadrul kalami, apabila hal itu memiliki haknya itu di awal kalam. Jadi memang dia haknya itu di awal kalam. Seperti apa? Kata yang dia itu haknya di awal, ka asma'il istifham, seperti isim istifham. Isim istifham itu kan haknya adalah di awal. Nah, nahu kaifa jaa Zaidun. Kaifa jaa Zaidun, bagaimana Zaid datang. Nah, perhatikan itu i'rab kalimat ini walaupun tidak kita baca di sini, ya. Antum baca di rumah, ya. Baik. Kaifa jaa Zaidun. Nah, fa kaifa ismu istifhamin. Kaifa itu isim istifham mabniyun 'alal fathi, dia mabni di atas fathah, fi mahalli nasbin 'alal hali. Dia fi mahalli nasbin, sebagai hal. Yang mana muqaddamun wujuban, yang dia itu muqaddam. Ya, yang muqaddam. Wujuban. Nah, di sini karena kaifa itu adalah isim istifham, yang mana isim istifham dia memiliki hak untuk berada di awal kalam, yang memang haknya di awal kalam, dan dia di sini sebagai hal, maka wajib untuk didahulukan, ya, walaupun dia sebagai hal. Wa inna ma wajaba taqdimuhu fi hadzal mithali. Nah, hanya saja wajib mendahulukannya fi hadzal mithali, pada contoh ini, li'annahu ismu istifhamin, karena dia adalah isim istifham. Wa asmaul istifhami laha sadrul kalami, dan yang namanya isim-isim istifham itu dia memiliki hak untuk di awal kalam. Baik, sudah. Baik, masuk pembahasan berikutnya. Jadi tadi apa? Hal itu nakirah. Kalau dia datang dalam lafaz ma'rifat, wajib ditakwil kepada
nakira. Kemudian terletak setelah tamam al-kalam. Maksudnya apa tamam al-kalam? Ya kalau jumlah fi'liyah, fi'il sudah ada fa'ilnya. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada sudah ada khabarnya. Ya sudah ada khabarnya. Dan juga tadi terkait dengan hal boleh dia didahulukan. Ya, boleh dia didahulukan. Yang boleh ketika dia bisa diakhirkan. Ya, ketika dia bisa diakhirkan maka artinya dia didahulukan itu hukumnya jawaz. Boleh. Adapun kalau kemudian yang wajib didahulukan ketika halnya itu bentuknya isim istifham. Karena isim istifham haknya untuk di depan. Baik. Nah, kemudian wal aslu fi sahibil hali, asal pada sahibul hal. Nah, sekarang sahibul halnya, pemilik halnya. Ayyakuna ma'rifatan. Nah, sahibul halnya itu ma'rifat. Beda dengan halnya. Kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimati. Sebagaimana yang engkau lihat pada contoh-contoh yang telah lalu. Wa qad yakunu nakiratan, dan terkadang juga dia nakirah ala khilafil asli. Itu dengan menyelisihi asalnya. Ingat. Asalnya sahibul hal ma'rifat, kebalikan dari hal. Cuma terkadang sahibul halnya itu nakirah. Nah, ini faedah tambahan. Terkadang juga sahibul hal itu nakirah. Lakin akan tetapi bisyarti, dengan syarat ayyujada musawwirun minal musawwirati, akan tetapi dengan syarat adanya musawwirun, yaitu hal yang membolehkan dari musawwirat. Jadi ada musawwir, jadi ada hal yang membolehkan. Musawwir itu hal yang membolehkan, faktor yang membolehkan. Allati tujawwizu maji'ahu nakiratan, yang mana musawwir itu membolehkan datangnya sahibul hal itu dalam keadaan nakirah. Ya. Baik. Nah, faminha, di antara syarat tersebut atau di antara musawwir, ya, di antara hal yang membolehkan sahibul hal itu nakirah, anta taqaddama al-halu ala sahibiha. Jadi yang pertama yang membolehkan sahibul halnya itu nakirah, ya, sahibul halnya nakirah ketika halnya mendahului sahibul hal. Pertama ingat ya, ingat. Ketika halnya mendahului sahibul hal, maka boleh sahibul halnya nakirah. Nahwu contoh ja'a rakiban rajulun. Ja'a rakiban rajulun. Fa rakiban halun min rajulin. Nah, rakiban itu hal dari rajul. Nah, perhatikan di sini rajul itu nakirah, wa huwa nakiratun. Dia nakirah. Padahal syaratnya tadi sahibul hal ma'rifat. Kenapa di sini dia nakirah? Karena memang ada musawwirnya. Ada hal yang membolehkan untuk dia nakirah. Nah, wasawwagha dzalika, dan membolehkan hal tersebut, yaitu sahibul halnya nakirah adalah taqaddumu fa'il sawwagha, ya. Taqaddumul hali alaihi, yaitu halnya mendahuluinya, yaitu mendahului sahibul hal. Jadi ini syarat yang pertama. Hal itu mendahului sahibul hal, maka sahibul halnya boleh nakirah. Wa minha, di antara musawwirnya, yaitu hal yang membolehkan sahibul hal itu nakirah, naam, adalah an tukhassasa an-nakiratu biwasfin. Nakirah itu dikhususkan dengan sifat. Jadi sahibul halnya itu nakirah, tetapi kalau nakirah itu kan umum. Tapi terkadang nakirah itu juga menunjukkan khusus. Kapan? Ketika dia disifati. Ya tidak? Misalnya apa? Rajulun, umum toh?
laki-laki. Tapi kalau rajulun tawilun, khusus laki-laki yang tinggi. Nah, yang kedua, dia disifati. Ya, dia dikhususkan dengan sifat. Nahu ja'a rajulun karimun raqiban. Nah, ini boleh. Ja'a rajulun karimun raqiban. Nah, makanya penting terus untuk istiqamah dalam belajar. Kalau putus sampai misalnya taunya sahibul hal hanya makrifat saja, tidak boleh nakirah dengan adanya musawwiq, maka ini tadi bisa jadi antum salahkan ini. Tahu antum bingung, antum salahkan orang yang menyatakan raqiban ini hal. Nah, ini pelajaran bagi kita semua bahwasanya pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit ya, untuk kemudian terus belajar, dan jangan kemudian mudah ketika belajar, karena baru belajar sedikit mudah untuk kemudian mendebat, menyalahkan orang lain. Ya, bisa jadi ilmu kita yang belum sampai. Nah, jadi ja'a rajulun karimun. Nah, rajulun di sini nakirah, cuman dia dikhususkan dengan sifat yaitu karim. Nah, maka raqiban adalah hal. Sahibul halnya adalah rajulun. Faraqiban halun min rajulun. Ya, di hal dari kata rajul di situ, wa huwa nakiratun. Nah, wasawara dzalika, dan membolehkan hal tersebut adalah takhsisuhu bil wasfi, dikhususkannya sahibul hal itu tadi dengan sifat. Paham ya? Yang pertama apa tadi? Halnya mendahului sahibul hal. Yang kedua, halnya itu nakirah ketika dia itu dikhususkan dengan sifat. Gampangnya dia dikasih naat sudah. Wa minha, dan di antara musawwiratnya yang membolehkan sahibul hal itu nakirah adalah antu khassasa an-nakiratu bi idafatin ila nakiratin ukhra. Nah, nakirahnya itu dikhususkan dengan diidafahkan kepada nakirah yang lain. Nah, bisa jadi juga disifati, bisa juga disandarkan kepada nakirah yang lain. Nah, contohnya adalah ja'a ghulamu rajulin raqiban. Nah, telah datang budaknya seorang laki-laki dalam keadaan berkendara. Ya. Nah, perhatikan di situ sahibul halnya adalah gulam. Dia nakirah. Tetapi dia di sini sudah dikhususkan. Dengan apa pengkhususannya? Dengan dia diidafahkan kepada yang nakirah. Nah, faraqiban halun min gulam wa huwa nakiratun, dia nakirah. Wa sawwa dzalika takhsisuhu bil idafati. Nah, membolehkan hal tersebut adalah dikhususkannya dia dengan idafah. Ya, mafhum insyaallah. Nah, tinggal murojaah saja. Yang belajar itu butuh murojaah. Ya, nambahnya pelan-pelan, sedikit banyak murojaah apa yang sudah dipelajari. Wa rubbama jaa sahibul hali nakiratan, dan terkadang sahibul halnya itu datang ya dalam keadaan apa? Nakirah. Bila musawwirin, tanpa adanya musawwir, tanpa adanya faktor yang membolehkan tadi. Tadi kan diantaranya apa? 3 kan disebutkan di sini. Hal mendahului sahibul hal, kemudian sahibul hal yang nakirahnya dikhususkan dengan sifat, kemudian sahibul hal yang nakirah itu dikhususkan dengan idafah kepada yang nakirah. Nah, terkadang juga ada sahibul hal nakirah tanpa adanya musawwir ini tadi. Wa hadza qalilun jiddan, dan ini sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Yang pertama kita kembali ke asalnya. Asalnya sahibul hal ma'rifat. Nah, baru kalau ada musawwir baru boleh sahibul halnya nakirah. Nah, maka kemudian yang keadaan berikutnya ini sangat jarang tahu-tahu nakirah tanpa ada musawwir. Ka hadithi, seperti hadis wa shalla wa ra'ahu qaumun qiyaman. Nah, perhatikan di situ. Wa shalla wa ra'ahu qaumun qiyaman. Dan salat di belakangnya suatu kaum qiyaman, dalam keadaan berdiri. Nah, qiyaman fa qiyaman halun min qaum. Dia qiyaman itu hal dari kaum, karena kaum sahibul halnya tadi. Ya, sahibul halnya wa huwa nakiratun, dan dia nakirah.
Nah, di sini nakirah qaum, wa laisa lahu ayyum musawwirin, dan tidak ada musawwirin apapun. Jadi tidak ada satupun hal yang membolehkannya, faktor yang membolehkannya tidak ada. Wa hadza wa nahwuhu mimma sami'a 'anil Arabi. Mimma sumi'a 'anil Arabi. Ya, yuhfazu wa la yuqasu alaihi. Nah, jadi untuk yang seperti ini ya, tanpa musawwir ini tadi dia nakirah sahibul halnya, ini dan yang semisalnya itu mimma sumi'a 'anil Arab, dari apa yang didengar dari orang Arab. Ya, didengar dari kalam mereka mengucapkan demikian, mereka bahasakan dengan kalimat yang demikian. Yang mana ini yuhfadhu, ini dihafal, wala yuqasu alaihi, dan tidak bisa diqiyaskan. Wallahu alam. Jadi yang ketiga ini tadi yang mendengar orang Arab kalimatnya demikian untuk kalimat tersebut. Makanya ini dihafal, bukan diqiyaskan. Tidak bisa diqiyaskan. Alhamdulillah, intahaina min al-hal. Insyaallah taala fil liqa' al-qadim sanwasil bahthana ila at-tamyiz. Nah, barakallahu fikum. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.